Marhen, ada gak jalannya yang lebih jelek lagi? Begitu masuk Tritik Benda Asri turun. Ini ada jalan yang bagus. Masuk di Madiun. Iya, betul. Hak. Termasuk juga dari Jombang. Saya turun kalau kampanye turun dari Ploso ke Jatigalen. Ke Ploso menuju Jatigalen mulus. Begitu masuk Jatigalen, jalannya rusak, nganjuk. Apalagi termasuk Gondang tambah nemen. Tapi sekarang, meskipun belum sempurna, kita sudah berhasil membangun kurang lebih 1032 km dari 1153 km di Nganjuk. Masih kurang lebih tahun yang lalu 87,6%, masih sekitar 12% yang jalan yang tidak bagus. Moga-moga tahun ini 6%, tahun depan 6%. Targetnya harus jelas, sehingga moga-moga tahun 2023 sudah tidak ada lagi jalan yang berlubang di Nganjuk. Ini prinsip membangun, sehingga membangun ada konsepnya, teori, tidak sekedar pasar-pasar. Termasuk Nganjuk, jadi kalau sudah Nganjuk sekarang sudah mulai macet. Gimana betul? Sejak dulu saya kecil dan besar di Nganjuk, yang terkenal hanya dua. Apa itu? Yang terkenal di Nganjuk itu dua. Satu apa? Sedodo. Mesti tanya sedodo. Satu lagi apa? Bujangan. Iya betul. Bujangan itu terkenal. Saya ketemu sama teman-teman saya di Jakarta, saya naik pesawat, Nganjuk, siapa nih Bujangan? Begitu. Koyo ngerti dulu. Tapi sekarang banyak. Nganjuk punya bendungan Semantok, bendungan terpanjang se-ASEAN. Pernah ke Semantok? Siapa yang belum angkat tangan? Wah, tulannya kurang atur gitu. Nah, nanti Pak Sopi biar nanti guru olahraga aja. Yang sudah ke Semantok sudah masuk ke dalam? Nanti begini. Oh, nanti saya tekan. Begini. Boleh. Ya. Juli yang lalu kita sudah bonding. Ayani sudah mulai. Ekonomi sekarang Nganjuk macet, sisi kanan, sisi kiri. Ya biar macet. Kalau udah macet itu tanda-tanda ekonomi bagus, kan gitu. Bangun harus pakai konsep yang matang. Tidak sekedar bangun geruduk. Termasuk Taman Seng. Nganjuk punya Taman Seng ya. Tahun ini insya Allah jadi Taman Sengnya itu. Nah, sudah dibangun. Iya toh? Pernah ke Bukit Surga? Pernah ke Bukit Surga? Bukit Salju? Willis View pernah? Apa itu banyak orang ngerti ya? Ya cangkruan dia. Maka nanti kita bikin yang namanya selamat datang kawasan perekonomian, kawasan pariwisata. Ini penting Bapak. Membangun harus basicnya dulu jelas, pasti. Maka saya juga jadi tanggung jawab moral. Kok jenengan muni lonjat lanjutkan? Nah, itu tanggung jawab moral kita, termasuk saya. Harus betul-betul sungguh-sungguh, tidak kaleng-kaleng. Niat harus ditoto disik, kan begitu. Rupiah dan segala. Termasuk jenengan di pendidikan. Pendidikan saya kembali lagi. Saya berangkat dari, saya pernah, kalau jenengan mungkin juga belum pernah. SPG dulu ada yang kita itu juga praktek mengajar di TK, pernah ngajar di TK, ngajar di SD. Ngajar SMP, ngajar SMA, ngajar S1, ngajar S2, ngajar S3 sampai sekarang sih. Saya punya pengalaman. Ya enggak kaleng-kaleng juga kalau ngomong pendidikan. Maka pendidikan itu kembali lagi, apalagi usia emas itu Bu, Pak. Saya selalu pesan, cita-cita saya sederhana. Orang Nganjuk ke depan harus ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, enggak
Ada yang jadi menteri, paling tidak istrinya menteri, jadi gubernur, jadi bupati, orang asli Nganjuk. Orang Nganjuk hebat-hebat kok. Maka pendidikan juga harus benar. Satu, Pak, Bu, setiap anak adalah unik. Dan setiap anak adalah cerdas. Maka dari itu jenengan tidak boleh, karena keunikannya, termasuk jenengan punya putra putri 4 atau 5. Setiap anak itu unik. Setiap anak itu cerdas. Cuma kecerdasannya beda antara 1, 2, 3, 4, 5. Kata kunci orang tua, kata kunci guru, tidak boleh dibanding-bandingin. Oh, iya. Setuju? Ini pendidikan yang basic loh, Bu, Pak. Maka anak murid tidak boleh dibanding-bandingin. Karena apa? Kalau anak dibanding-bandingin, maka akan memunculkan anak tidak percaya diri. Karena apa? Golden Age itu apa yang dikatakan oleh orang dewasa diingat-ingat sampai meninggal, Pak. Maka nggak boleh bahasa-bahasa negatif. Kamu bodoh, nggak boleh. Di Nganjuk haram hukumnya. Kamu nakal, haram hukumnya. Nah, iya. Apalagi Bapak Ibu guru tidak boleh mengatakan dengan diksi atau pilihan kata yang negatif. Karena apa? Kalau dikatakan bodoh, nanti sampai mati, sampai dewasa dia selalu ingat. Iya, kata guru saya bodoh. Kata orang tua saya adalah nakal. Ya sudah, nakal yang muncul terus. Bodoh, nakal, kurang ajar. Dan juga jenengan juga menghindari kata-kata tidak boleh, dilarang. No, di Nganjuk. Yang lain monggo, tapi di Nganjuk tidak boleh. Menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Positif apa? Ada anak sepedaan, tidak boleh nanti jalannya di tengah ya. Tidak boleh, itu harus diganti bahasa yang positif. Nah, kalau sepeda motor, naik sepeda sisi kiri ya, sisi kiri, nanti hati-hati rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang muncul adalah bahasa-bahasa yang positif. Anak nanti jadi pede, Pak. Anak akan menjadi anak yang percaya diri. Termasuk yang jenengan tadi. Kowe iki lho, mbok niru kakakmu lo pinter, kuliah nang kedokteran, jadi dokter. Karena apa? Ukuran orang tua, ukuran guru yang dikatakan pinter adalah pelajaran. Matika, fisika, bahasa Inggris biasanya. Kalau pinter olahraga, orang mengatakan gak pinter, kan begitu umumnya. Enggak, betul. Saya punya teman sekolah namanya Imam Haryadi. Pelajaran gak pakai pinter, hobinya sepak bola, masuk di IKIP olahraga. Sekarang dokter, staf ahli menteri, olahraga. Iya. Ada yang seni tari, sekarang jadi ketua jurusan di UNESA. Biar setiap bulan ke piknik ke luar negeri. Hanya bisa berangkat dari nari. Sama saya dulu juga menari. Di SPG itu cuma nilainya 4. Loh, ini penting. Maka dari itu saya pingin yang paling penting tadi, jangan pernah dibanding-bandingkan. Anak sing pinter nyanyi, jangan dibanding-bandingkan. Ada ibu-ibu ada yang punya, nyanyi sebentar. Refresh.
ada enggak? Ibu-ibu ada yang suaranya bagus? Belum. Oh, ini Pak. Ada sudah. Ya udah Pak. Ayo silakan diikuti semua.